Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ikhwah sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, pada para sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali berkumpul di majelis yang mulia ini, menyambung kembali pembahasan kita dari pembacaan kitab-kitab ulama rahimahullah. Kajian kita di malam hari ini adalah pembahasan yang perdana dari sebuah risalah yang juga ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Risalah ini adalah risalah yang berbicara tentang 6 pelajaran dari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan kita ini tentang pelajaran sirah. Namun kalau kita melihat kenapa cuma 6 pelajaran? Tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa digali dari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak hadirin muliakan Allah, itu ada beberapa macam orang mempelajari sirah. Ada yang mempelajari sirah adalah untuk mengetahui semenjak kelahiran Nabi SAW sampai wafatnya. Namun ada juga, dan ini yang paling penting dan yang terpenting darinya, adalah untuk mengetahui apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW berupa ajaran tauhid, dan apa yang diselisihi oleh Nabi SAW berupa ajaran kesyirikan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala itu merupakan risalah-risalah yang spesial yang membahas persoalan-persoalan seputar tauhidullah azza wa jalla. Maka di malam hari ini kita akan membahas kitab judulnya Sittatu Mawadhi'a minas sirah, 6 pelajaran dari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjelaskan dari perkataan penulis di sini, kita akan mengambil perkataan atau penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sirah? Tadi sudah kita singgung dan ketengahkan bahwa as-sirah yang dimaksud dengannya adalah siratul Rasul, adalah sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Cakupannya wahiyat tariqah allati kana yasiru 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah jalan hidup yang dahulu ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu bi'tsatihi, semenjak beliau alaihi salatu wasallam diutus sebagai Nabi dan Rasul, ila an tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai Allah azza wa jalla wafatkan beliau alaihi salatu wassalam. Fil ibadah, mencakup persoalan ibadah beliau. Fil muamalah beliau. Fil dakwah, dan juga bagaimana dakwahnya beliau ke jalan Allah azza wa jalla. Begitu juga fil jihad, bagaimana jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil hijrah, begitu juga hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil ta'lim, pengajaran Nabi, ujangan-ujangan Nabi. Wa kullu af'ali wa aqwalihi wa tasarrufatihi, semua perbuatan,
ucapan, dan tindak tanduk Nabi SAW, ia siratu alaihi salatu wassalam. Itu cakupan dari sirahnya Nabi SAW. Namun seperti yang tadi diketengahkan di depan, bahwa yang dimaksud dengan 6 pelajaran ini yaitu 6 pelajaran yang terkait dengan persoalan al-aqidah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan, "Fal maqsudu min dirasati sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maksud kita dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal i'tibar wal amal, adalah mengambil pelajaran kemudian mengamalkannya. Wal iqtida' bil Rasul, dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhdil ahkam minha, dan juga mengambil hukum-hukum darinya. Hadza huwal matlub, ini yang dituntut dari mempelajari sirah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, akhadha minha sittata mawadhi' muhimmah. Dari sirah yang luas cakupannya tadi, beliau hanya mengambil 6. Ya, 6 peristiwa dari sirahnya Rasulullah SAW. Ya. Wal baqiyah mawjudatun fi sirati. Yang lainnya ada dalam sirah Nabi. Silahkan kita baca sirah Rasulullah SAW. Namun yang akan diketengahkan di sini hanya 6 peristiwa saja. Nah, 6 peristiwa ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lakin hadhil mawadhi' tata'allaqu bil aqidah. Ini 6 persoalan dia yang berkaitan dengan persoalan akidah al-islamiyah. Kemudian beliau juga berkata, hadzal maqsud min dirasati sirah annaka tafham dinal anbiya. Jadi bukan sekedar tahu, seperti misalnya kaum orientalis yang membaca sirah Nabi SAW, bahkan dia lebih ngerti dari kebanyakan orang yang mengaku muslim. Ya. Namun mereka nggak dapat lubnya, nggak mendapat intisarinya. Apalagi mereka sampai mengamalkannya. Apa intisari dari sirah Nabi? Kalau kita misalnya baca Rahitul Maktum, ya, yang ditulis oleh Sofiur Rahman Barakfuri, mendapat hadiah dari Syekh bin Baz, lumayan tebal. Tapi dia adalah sirah yang paling baik yang ditulis. Ya, sirah Nabi yang terbaik yang paling ditulis, ya, di zaman sekarang. Apa intisari dari sejarah Nabi SAW semenjak diutusnya Nabi hingga beliau alaihissalatu wassalam wafat? Intisarinya adalah kita kenal agamanya para nabi. Kalau kita cuma tahu, oh Nabi SAW ya diutus, turun kepadanya wahyu, ya, kemudian diutus menjadi rasul, ya, kemudian seterusnya dan seterusnya, ya, peristiwa-peristiwa yang beliau alami dan beliau lakoni, tapi hilang dari sejarah Nabi SAW itu lubnya, intisarinya. Maka apa faedahnya? Kita dari mempelajari sirah Nabi hanya sebatas kisah, hanya sebatas cerita, yang justru ya perkara yang paling pentingnya yaitu agama para nabi kita nggak dapat. Jadi kata Syekh di sini, qala annaka tafham dinal anbiya. Tujuan dari mempelajari sirah, khususnya 6 persoalan ini ditakrib agar memudahkan kita. Ya, kan disimpulkanlah 6. Karena kalau banyak-banyak nanti nggak selesai-selesai. Ya, ini buat kita yang malas belajar, 6 aja cukup biar kita paham dengan yang namanya ini dinal anbiya, yaitu agama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tafham tauhid litattabi'ahu, biar kita paham apa itu tauhid agar kita jadi pengikutnya. Wa tafham syirk, dan paham apa itu kesyirikan yang diperangi Nabi, min ajli an tajtanibahu, agar kita bisa menjauh darinya. Fala yakfi an al-insan ya'riful haqq faqat, karena enggak cukup seorang tahu al-haq, bal la budda an ya'rifal haqq wa ya'rifal batil. Melainkan dia di samping mengetahui yang benar, dia juga harus mengetahui lawannya. Nabi menyeru kepada apa? Agama apa yang diselisihi oleh Nabi SAW? Bagaimana respon kaumnya? Bagaimana Nabi SAW merespon balik mereka? Ya'riful haqq min ajli an ya'mal bih. Seorang mengenali kebenaran tujuannya untuk dia bisa mengamalkannya. Wa ya'riful batil min ajli an tajtanibah.
Dia mengenal kebatilan agar dia menjauhinya. Jadi ini poin dari kita mempelajari 6 pelajaran dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 6 peristiwa yang dibawakan dalam kitab ini itu mengerucut pada satu soal. Apa itu? Mengenal dinul anbiya, agama para nabi itu apa yang dibawa oleh para nabi semua itu masuk Nabi kita Muhammad SAW. Kita bisa mengatakan tauhid, tapi lihat persepsi manusia tentang tauhid beda-beda. Maka di sini kita perlu menyatukan persepsi. Karena orang musyrikun pun juga mereka mengaku mereka tidak melakukan kesyirikan. Orang musyrikun, apakah mereka merasa bahwa mereka melakukan kesyirikan? Mereka nggak merasa bahwa diri melakukan kesyirikan. Mereka mengaku mengikuti ajaran para nabi. Orang musyrikin Arab ketika diajak kepada tauhid menolak. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan ajaran nenek moyang. Nenek moyangnya siapa? Ibrahim. Nenek moyang Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi ketika mereka mengatakan indah wajadna abana lumma, kami dapati bapak moyang kami di atas satu ajaran. Wa inna ala athari muqtadun, kami cuma mau ikut ajaran bapak moyang kami. Jangan kita kira seperti ketika orang kita ini bilang saya cuma mau ikut ajaran nenek moyang. Ini moyang penduduk Indonesia, Gatot Koco, kan? Kita kan kalau kita baca sejarah Hindu, Buddha segala macam. Tapi kalau orang musyrikin Makkah ketika mereka berdalih gak mau ikut ajaran Nabi dengan alasan pengen berpegang dengan ajaran nenek moyang, ajaran nenek moyang siapa? Maksudnya ajaran Ibrahim. Jadi mereka, apakah mereka mengaku bahwa mereka sadar mereka melakukan kesyirikan? Enggak. Mereka akan menyadari bahwa mereka melakukan kesyirikan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla firman-Nya dalam Al-Qur'an. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Di akhirat mereka menampik, menolak dengan bersumpah. Demi Allah wahai Rabb kami, ma kunna musyrikin. Kami ini enggak musyrik. Apa kata Allah? Undur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihat bagaimana mereka berdusta atas diri mereka sendiri. Nanti kita akan tahu bahwa keliru dalam persoalan ini, walaupun niatnya baik, nggak selamat Pak. Ini ngeri Pak, persoalan ngeri masalah ini. Kalau kita lebih telusuri dalam lagi, bahwa keliru dalam persoalan tauhid, walaupun niatnya baik, orang musyrikin niatnya baik ketika mereka beribadah pada Lat Uzza. Apa kata Allah? Kami cuma ingin mendekatkan diri kepada Allah, kata mereka. Kan? Dalam surat Az-Zumar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Kami enggak beribadah kepada mereka selain untuk biar kami dekat sama Allah. Niatnya baik apa jelek itu? Baik dong. Bukan pengen durhaka mereka sama Allah, mereka pengen pengen apa? Pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Apakah niat baik cukup? Lah, ternyata niat baik cukup. Jadi keliru dalam masalah ini sekalipun niatnya baik, tak selamat. Ini persoalan asluddin, pokok agama yang harus betul-betul kita pahami. Berkata penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa afa anhu amin. Berkata beliau rahimahullah, ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi'a min as-sirah. Perhatikanlah oleh engkau, semoga Allah merahmati. Ini selalu kita dapati dalam awal kitab-kitab beliau. Ini nggak bisa. Syekh Muhammad bin Wahab keras dakwahnya. Antum dituduh Wahabi misalnya. Tapi kan kesian, dituduh Wahabi nggak ngerti juga ajarannya Syekh Muhammad bin Wahab, kan kesian. Sekalian aja ngerti gitu. Sekalian aja ngerti gitu. Minimal ngerti. Ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi' min as-sirah. Perhatikanlah semoga Allah merahmatimu. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu beliau serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita di dunia cuma berusaha. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Allah yang buka hati-hati manusia. Maka diawali dengan doa. Selalu dalam usul salasa, dalam qawaid arba,
dalam kasus syubhat, dalam rasail-rasail Syekh selalu diawali dengan doa. Semoga Allah merahmati. Perhatikanlah 6 persoalan dari sirah Nabi SAW. Wafhamha fahman hasanan, dan pahamilah dengan pemahaman yang benar. La'allallah an yafhamaka dinal anbiya litattabi'ahu. Semoga Allah pahamkan kamu agama para nabi, ya, agar kamu mudah mengikutinya. Walinal musyrikin litatrukahu, dan agama orang-orang musyrik agar kamu bisa meninggalkannya. Fa inna aktsara man yad'i din, karena kebanyakan orang yang mengaku beragama, mengaku muslim, wa yad'i annahu minal muwahhidin, dan merasa dia ahli tauhid, la yafhamu sunnah kama yanbaghi. Dia enggak paham apa itu sunnah sebagaimana mestinya. Ini iri, ya. Dan ternyata realita itu didapati di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena beliau berhadapan dengan para ulama di zaman itu. Ya, kalau kita lihat kisah bagaimana beliau menulis kitab Kashfus Syubhat, itu bantahan kepada, ya, imam dalam madhab, ya, Al-Hanabilah Hambali, ya, Muhammad bin Fairuz, ya, dikenal dengan Ibnu Fairuz Al-Ahsa'i. Dia imam di zaman, ya, namun keliru dalam persoalan tauhid. Nah, beliau di sini mengatakan kebanyakan orang yang mengaku beragama, mengaku muslim, tentunya dimaksud sini karena khusum dakwah Syekh, ya, lawan dakwah Syekh, ya, seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, bahwa beliau itu memerangi muslimin. Itu kan tuduhan. Tapi benar gak beliau memerangi muslimin? Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka menuduh kita ini, ya, mengkafirkan muslimin. Apa jawab Syekh? Kita nggak mengkafirkan muslimin, orang Islam nggak boleh dikafirkan. Kan tapi penyembah kuburan itu bukan orang Islam. Ya. Apa kafir muslimin? Kita nggak mengkafirkan muslimin, tapi emang mereka bukan orang Islam. Ada jawab Syekh. Ini jawaban Syekh. Dan jawaban sadid, jawaban yang sangat lurus. Karena Islam sama kesyirikan itu nggak bisa bercampur, seperti air dengan minyak, nggak bisa bercampur. Nah, banyak orang yang mengaku beragama, bahkan mengaku bahwa merasa dirinya ahli tauhid. Siapa yang merasa dirinya ahli tauhid? Ahli Yahud, orang Yahud, ahli la ilaha illallah, betul nggak sih? Orang Kristen ahli la ilaha illallah, betul nggak? Ya. Bahkan musyrikin Mekah merasa pengikut Ibrahim AS. Ya, itu udah tahu ya, orang Yahudi, orang Kristen. Nabinya siapa? Ya, Musa, Isa. Dan kita tahu dalam Al-Quran bahwa semua Nabi mengajak kepada tahu. Jadi mereka pada asalnya adalah muwahhidun. Ya. Sehingga Allah Azza wa Jalla dengan izinnya malingkan mereka dari at-tauhid. Nah, kalau mereka ini ahli la ilaha illallah bisa berpaling, maka jangan kita merasa aman. Ya, berpaling dari tauhid itu berpalingan yang paling berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Ya, karena itu akan berakibat kepada kekekalan di neraka jahanam waliyadzubillah. Ya. Wa yad'i annahu minal muwahhidin. Merasa bahwa dirinya ahli tauhid, la yafhamu sunnah kama yanbaghi. Mereka tidak paham apa itu sunnah. Ini menunjukkan bahwa sunnah yang paling tinggi itu tauhid. Jadi percuma kita pelihara jenggot, angkat mata kaki, ya, perempuan pakai cadar, tapi ketika ditanya apa tauhid, nggak tahu dia. Apa dia ulang dia, nggak paham. Atau dia salah paham tentang makna la ilaha illallah, atau dia nggak mengerti konsekuensi dari la ilaha illallah. Sedangkan tauhid itu sunnah yang paling tingginya, top levelnya itu tauhid. Ya. Dan orang yang diberi tauhid, dia diberi anugerah yang paling besar. Yang paling besar. Kenapa? Karena dia menjadi muslim. Makanya wasiat para nabi, ya, apa kata Allah? Ya, jangan sekali-kali kamu mati kecuali sebagai muslim. Muslim itu tauhid. Islam itu
adalah orang yang menauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wassa bi Ibrahim bani wa Yaqub, dan Ibrahim berwasiat, begitu juga Yaqub berwasiat kepada anak keturunannya. Ya bunayya, wahai anakku, ya innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah pilihkan untuk kalian agama. Ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan ya berislam. Islam at-tauhid. Islam itu adalah at-tauhid. Berkata Syekh Saleh hafizallah taala, qala al-musyrikuna yataqarrabuna ila Allah bisyirk. Orang-orang musyrik dulu mereka mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, nanti kan yataqarrab, mendekatkan diri mereka kepada Allah, itu musyrik. Bagaimana lagi yang mendekatkan dirinya kepada jin, kepada Nyi Roro Kidul? Orang musyrikin dulu masih mendekatkan diri kepada Allah. Yadhunnuna annahu khair, mereka merasa bahwa itu kebaikan. Yadbauna lil awliya was salihin, mereka menyembelih untuk para wali, orang-orang saleh. Wa yatabarrakuna bi kuburihim, alam berkah melalui kuburan-kuburannya, wastaghithuna bihim, minta keselamatan melalui mereka. Dan mereka berkata, nahnu na'lam, kami sudah tahu, annahum laisa lahum minal amri syai', bahwa para wali orang saleh ini mereka tak bisa memberi apa-apa, ya, tak bisa punya andil apa-apa. Wa annahum la yanfa'un wa la yadurrun, dan bahwasanya mereka tak bisa memberi manfaat, tak bisa mencelakakan. Lakinnahum salihun, tapi mereka ini orang saleh, punya kedudukan. Nuridu minhum an yatawassatu lana illallah. Mereka pingin, kami pingin dari mereka agar mereka ini menjadi perantara antara kami dengan Allah. Tapi kita lihat banyak yang beralasan dengan seperti ini, dan dia muslim. Ternyata ya banyak dari orang-orang yang mengaku muslim itu ya salah paham terhadap la ilaha illallah. Adil dalam makna la ilaha illallah. Subhanallah, kama qala Allah Ta'ala an aslafihim. Apa yang mereka ucapkan ini persis seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Jadi tidak memahami tauhid sebagaimana yang seharusnya. Pelajaran yang pertama sekarang. Apa pelajaran yang pertama? Adalah qissatu nuzulil wahyi. Peristiwa turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Wa fi anna awwal ayatin arsalahu Allah biha, pada kisah turunnya wahyu Nabi kepada Nabi ini kita dapati bahwa ayat yang pertama kali dengannya Allah utus Nabi kita adalah firman-Nya, ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Karena Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dengan Iqra, dan diutus menjadi Rasul dengan ya ayyuhal mudaththir. Gitu ya. Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangkit dan berilah peringatan. Ila qawlihi, sampai kepada firman-Nya, wa li rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu atau untuk Rabbmu maka bersabarlah. Ya. Jadi Nabi SAW ya, itu diangkat menjadi Nabi dengan 5 ayat dari surat Al-Alaq. Ya. Datang kepadanya malaikat Jibril saat beliau sedang yatahannath, yaitu menyendiri di Hira. Ya. Ini sudah menjadi kebiasaan Nabi, setiap datang bulan Ramadan beliau khalwat. Ya. Sebulan penuh beliau khalwat, kemudian turun menemui istri. Nah, pada tahun itu turun kepadanya Jibril. Ya. Kemudian Nabi SAW peluk dengan begitu erat, seraya dikatakan kepadanya itu. Nabi bukan orang yang bisa baca. Dia berkata, ma'ana Nabi qari. Ya. Kemudian disuruh lagi baca, dilepas, kemudian disuruh iqra. Ya. Itu lagi dijawab, ma'ana Nabi qari, saya nggak bisa baca. Ya. Sampai ketiga kalinya, kemudian turunlah 5 ayat yang pertama.
dari surat ya Al-Alaq. Ya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "'allamal insana ma lam ya'lam." Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia tahu. Turun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan ketakutan yang sangat ketika itu, menyangka bahwa dirinya gila. Ya. Artinya dia merasa bahwa dirinya enggak baik-baik saja karena pengalaman yang luar biasa itu. Ya. Dia langsung temui istrinya Khadijah, diceritakan apa yang dia alami. Khadijah dengan bijaknya, dia orang yang pertama kali menenangkan Rasulullah SAW. Nah, pada ucapan Khadijah kepada Nabi SAW itu dapat pelajaran. Bagaimana Khadijah menenangkan Nabi? Ya. Kata Khadijah, "Wallahi ma akhzaqallahu wa." Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Karena Nabi takut dirinya gila. Ya, atau kenapa-napa. Ya. Artinya sesuatu yang buruk menimpanya. Dia menyangka begitu. Tapi yang menenangkan Nabi SAW itu istrinya dengan mengatakan, "Ma akhzaqallahu abadan." Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selamanya. Kenapa? Ya, innaka la tasilu rahim. Kamu orang yang suka menyambung tali silaturahim. Ya, wa taksibul ma'dum, membantu orang yang enggak punya. Wa tuqrid dhaif, memuliakan tamu. Ya, wa tu'inu 'ala dzil hajah, membantu orang yang membutuhkan. Dan semua khisal khair, sifat-sifat kebaikan yang kita kenal itu sebagai kebaikan di kita, itu disebut oleh Khadijah bahwa itulah sifat Nabi SAW. Apa poinnya? Ya, antum kalau ya, mendengar istilah musyrikin Quraisy, jangan antum ya beranggapan seperti seorang centeng pasar, ya, rambut gondrong, jenggotan, pakai gelang bahar, ya, pakai kalung, ya, serem-serem. Nah, ya, mereka adalah orang-orang Islam belum datang, mereka sudah mengerti nilai-nilai itu sebagai nilai-nilai kebaikan. Nanti akan dibahas. Ya. Kenapa? Karena ada pada mereka sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Nah, akhirnya Nabi pun dibawa oleh Khadijah kemana? Menemui ya sepupunya, yaitu Waraqah bin Nawfal. Kana rajulan qad tanassara fil jahiliyah. Waraqah ini orang yang bertua, ya, di waktu masa jahiliyah dia enggak mau ikut agamanya musyrikin Arab, dia masuk ke agama Kristen. Ya. Wa yaqra bil Ibraniyah, dan membaca kitab dengan bahasa Ibrani. Ya. Kemudian dimintalah Nabi SAW untuk menceritakan apa yang dia lihat. Ya. Kemudian ceritalah Nabi apa yang dia lihat dari peristiwa itu. Lalu apa komentar Waraqah? Kata Waraqah, ada namus yang datang kepadamu itu namus Jibril, alladzi jaa ila Musa, yang pernah datang kepada Musa. Wallahi law kuntu jaga. Demi Allah, andai kata aku ketika itu masih muda. Jaga itu adalah ya, kambing yang masih muda, masih lincah, yang masih kuat. Ya. Yukhrijuka qaum. Ketika kaum mengusirmu, kata orang sudah memprediksi. Karena ini sunnatul anbiya. Sunnah para nabi saat dia membawa tauhid akan ditentang oleh kaum. Ditentang oleh kaum. Kemudian Nabi mendengar berita itu terperanjat beliau. Lalu Nabi bertanya, "Awa mukhrijiyahum? Memang mereka bakal mengusir aku?" Lalu kata Waraqah, "Tidak ada seorang pun datang membawa seperti yang kamu bawa, illa udi wa uthi, kecuali akan dimusuhi dan disakiti." Jadi dari sini kita mengambil pelajaran, ya, bahwa tauhid, ya, itu kebanyakan orang menolaknya. Ayo kita sama menolak. Ya. Maka seorang berada dalam kekufuran. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma aktsarahum wa ma yu'minu aktsarahum billahi illa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, tauhid rububiyah, kepada Allah pencipta, pemilik, pengatur.
illa wa hum musyrikun. Lain yang pasti dia itu menyekutukan Allah dengan tauhid uluhiyah. Ya. Jadi keimanan dengan rububiyah saja itu tidak cukup. Ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan kamu tidak akan dapati kebanyakan mereka itu orang yang bersyukur. Jadi tauhid itu aziz. Tauhid itu jarang. Ya, seorang yang bisa meraihnya itu meraih keutamaan yang besar. Meraih keutamaan yang besar. Muazan ya. Bunyi. Kemudian Nabi SAW setelah itu ya terhentilah dan terputuslah wahyu. Sampai akhirnya beliau SAW merindukan turunnya wahyu. Maka ketika Nabi SAW dalam kondisinya saat itu, turunlah kembali malaikat Jibril, ya, membawa firman Allah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dari surat Al-Muddatsir. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang muslimun berkumul, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Lalu dengan ayat ini, ya, beliau naik, ya, kepada derajat seorang rasul. Ya, karena semua rasul pasti nabi, dan tidak semua nabi itu seorang rasul. Naik beliau derajat menjadi rasul, ya, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan dari kesyirikan. Anzirhum anisyirik, berilah peringatan dari kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maksudnya amalanmu sucikanlah dari kesyirikan dan dosa. Warrujza fahjur, dan berhala itu yaitu al-asnam, ya, hajarlah, boykot mereka itu. Ya, wa li rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu maka bersabarlah. Di jalan Rabbmu maka bersabar. Maka dengan surat Al-Muddatsir ayat pertama sampai ayat ke-7, beliau pun menjadi nabi dan rasul. Ya. Kata beliau, itu menulis melanjutkan, fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'an katsira. Kalau kalian sudah tahu bahwasanya orang-orang musyrikin itu dulu mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan ya'rifuna anna min adh-dhulm, yang mereka tahu bahwa perbuatan itu masuk ke dalam jenis kezaliman, amalan yang buruk lah, ya. Wal-udwan dan permusuhan seperti zina. Walaupun mereka jatuh pada zina, mereka tahu zina buruk. Ya. Wa 'arafta annahum yaf'aluna syai'an min al-ibadah. Di samping keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu, dan mereka tahu itu adalah keburukan, mereka juga melakukan ibadah. Mereka beribadah juga kepada Allah. Ya. Yataqarrabuna biha ila Allah, yang dengan ibadah itu mereka mendekatkan dirinya kepada Allah, berusaha untuk taqarrub kepada Allah. Seperti haji, mereka udah haji duluan. Tidak ada haji Abu Jahal, ada haji Abu Lahab. Mereka udah haji duluan sebelum ada haji. Tapi haji mereka bagaimana? Mereka udah umrah duluan sebelum ada umrah. Ya. Seperti haji, seperti umrah, seperti sedekah kepada orang-orang miskin, wal ihsan ilaihi, berbuat baik kepada mereka, wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya dari banyak kebaikan-kebaikan. Jadi ada keburukan yang mereka lakukan, ya, zina, sariqah, ya, pembunuhan, kezaliman. Ada juga kebaikan yang mereka perbuat. Kebaikannya ini, ya, sebagiannya kita kenal dalam ajaran kita, dalam Islam. Wa ajallah indahum syirk, dan yang paling besarnya dari kebaikan di mata mereka itu justru kesyirikan. Yang kita bilang itu syirik. Jadi poinnya bahwa kesyirikan di mereka itu dari jenis kebaikan dan jenis keburukan. Keburukan atau kebaikan? Di mereka kebaikan atau keburukan? Jadi ketika mereka melakukan kesyirikan,
Mereka merasa sedang melakukan kebaikan yang paling top levelnya, Pak. Ya, makanya para nabi ketika disuruh meninggalkan kesyirikan, melarang orang dari kesyirikan, susahnya minta ampun. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa itu kebaikan yang paling tinggi. Ya. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum. Kesyirikan ini dialah yang paling agung dari ibadah yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan. Menurut mereka, di ibadah-ibadah dari haji, umrah, sedekah dan yang lain sebagainya, ya, itu semua masih belum apa-apa dibandingkan dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka taqarrub dengan kesyirikan, ini adalah ibadah mereka yang paling agung. Ya. Kama dzakara Allahu anhum annahum qalu, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka bahwa mereka berkata, ini dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan juga surat Yunus ayat 18. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Kami enggak beribadah kepada mereka itu melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini dalam surat Zumar ayat 3. Dalam surat Yunus ayat 18, apa kata mereka? Haula'i syufa'auna, orang-orang saleh, malaikat, wali dan seterusnya, mereka itu hanya perantara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu. Ini poin penting ya. Saya waktu belajar ini pun juga pertama kali terperanjat, Pak. Terus terang saya terperanjat. Kenapa saya sering membahas soal tauhid? Karena nggak pernah hilang itu keterperanjatan tentang persoalan-persoalan. Ya. Ini di antara hal yang membuat kita terperanjat. Mungkin banyak dari kita menyangka kesyirikan itu di mata mereka sebelumnya adalah keburukan. Nah, ternyata tidak. Ya, ketika mereka melakukan kesyirikan, ya, itu menyembah selain Allah dengan alasan hanya sebagai perantara. Ternyata mereka lakukan itu dari jenis kebaikan. Dari keburukan, bukan dari jenis seperti misalnya zina. Zina sekalipun sebagai mereka terjatuh ke dalamnya, mereka dari keburukan. Ya, judi walaupun mereka lakukan itu mereka tahu keburukan. Tapi ketika mereka ya menyembah atau zamana, itu mereka lagi dalam kondisi mengerjakan ketaatan. Ini Pak ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, "Wa ma hadha indahum baqaya min dini Ibrahim alaihi salatu wassalam." Di samping keburukan-keburukan yang mereka lakukan, ada di sisi mereka sisa-sisa ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kanu yahujjun, dulu mereka pergi haji. Haji itu udah ada sebelum datang Islam. Ini buat Nabi SAW. Wa ya'tamirun, mereka juga mengerjakan umrah. Wa kanu yatasaddaquna 'alal muhtajin, dan mereka juga bersedekah kepada yang membutuhkan. Hadhihi lafal thayyibah. Perbuatan ini semua baik. Lakin laisa ma'a tauhid, tapi yang paling baiknya dalam Islam justru ada. Ya. Coba ya sedikit kita berimajinasi lah. Syekh mengatakan di sini, dulu mereka mengetahui zina, judi, ya, mencuri, berbuat zalim itu sebagai keburukan. Ya. Banyak dari orang kita tahu itu sebagai keburukan. Walaupun terjatuh ke dalamnya, tahu nggak? Ya. Tahu. Ya. Kemudian di samping itu mereka juga mengerjakan ibadah, haji, umroh, sedekah, berbuat baik. Ya. Namun mereka salah paham tentang itu. Kira-kira kondisi masyarakat kita saat ini, ya, ini bukan takfir bil umum, bukan. Ya, jangan salah paham. Ya, karena kita nggak boleh mengkafirkan kecuali kita lihat. Iya. Karena orang suka salah paham. Ya, suka salah paham. Siapa aja yang mengucapkan la ilaha illallah kita bilang apa? Ente nggak lihat, nggak boleh ente juga. Nggak boleh ente keker. Jadi pada siapa aja yang mengaku muslim, kita balas sembelihannya, kita sholat tidak kan? Nah, gue nggak tahu. Kok masalahnya muslim selesai? Masalahnya beda-beda.
Ya. Tapi kalau kita lihat pada kondisi seperti saat misalnya, banyak dari mereka menilai perbuatan buruk itu sebagai jelek. Sampai itu mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang hilang tauhid. Sama nggak kayak kita? Ngeri nggak artinya kalau hal itu menimpa kita atau menimpa salah seorang dari keluarga kita? Maka kita harus turunkan ini apa yang ada dalam kitab, dalam wakil kita, dalam realita kita. Itu yang menjadikan seorang itu dapat hidayah itu di situ. Tapi kalau kita melihat ini hanya sebagai tulisan yang ada dalam buku, kemudian seolah-olah ini hanya ada di zaman dulu, nggak ada di zaman sekarang, Allah nggak bakal dapat hidayah. Nggak bakal dapat hidayah. Yang bisa menjadikan kita dapat hidayah, apa yang ada dalam ayat kita turunkan dalam wakil kita. Apa yang dijelaskan para ulama kita turunkan dalam wakil kita. Dan kita waspada dan hati-hati dari kejadian-kejadian umat-umat terdahulu agar jangan sampai terulang di umat sekarang. Dalam baca kitab, dalam belajar itu harus begitu. Hadil amal thayyibah lakin laisa ma'a tauhid. Semua perbuatan ini haji, umrah, sedekah itu adalah kebaikan, tapi yang enggak ada justru tauhid. Wala walau in kana amalan thayyiban. Amal perbuatan sekalipun dia baik, idza lam yakun ma'ahu tauhid, tapi kalau enggak ada tauhid padanya fa innahu la yufidu sahibahu. Maka enggak akan berguna bagi pemiliknya. Ya. Jadi nggak cukup seperti yang dianggap oleh orang-orang sekarang. Ya, yang penting Anda tahu nilai-nilai kebaikan. Itu nggak cukup. Kalau nggak ada dalam nilai kebaikan itu tauhid. Ya. Maka ajakan untuk hanya beriman, hanya berpegang dengan falsafah hidup. Ya. Tapi tanpa tauhid, yang menaungi, ini ajakan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena nilai-nilai yang tadi itu diakui oleh semua umat. Semua umat mengakui. Ya. Zina menurut semua agama buruk, ya enggak? Mencuri buruk, minum khamr buruk, judi buruk. Ya. Nanti ketika Anda tahu bahwa itu keburukan, Anda belum tampil beda dibanding dengan mereka. Sampai Anda tampil dengan kebaikan yang mereka nggak punya. Yang hanya ada dalam Islam apa itu? Tauhid. Yang menjadikan kita Islam itu apa? Tauhidnya. Ya. Kalau ya'maluna amalan sayyi'ah, di samping amal kebaikan yang mereka kerjakan, mereka juga mengerjakan amal-amal yang buruk. Ya'maluna amalan sayyi'atan Allahumma asyir. Mereka melakukan amal-amal yang buruk. Yang paling buruknya menurut kita itu kesyirikan. Ya. Walaupun di mata mereka dia termasuk apa? Kebaikan yang paling agungnya. Ini perbedaannya kalau kita bisa plotting dulu ya. Jangan kita salah paham dulu di sini. Yaf'aluna zina wa yaquluna riba. Mereka melakukan zina, makan riba, wa yaquluna al-maisir. Begitu juga hasil judi. Hadi kabair, semua ini dalam Islam dosa besar. Lakin Allahumma asyirk, tapi yang paling besarnya dalam Islam itu kesyirikan. Min ibadatil asnam wa ghairiha, berupa peribadatan kepada berhala dan selainnya. Wa yataqarrabuna biha ila Allah, dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Yataqarrabuna biha syirk ila Allah min jahlihim. Mereka melakukan itu karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka. Ya. Mereka mengatakan mana na'budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ya, dalam surat Az-Zumar. Ya. Kami tidak mengibadahi berhala-berhala itu selain agar berhala itu mendekatkan diri kami kepada Allah dan Rasulnya. Ini wajib. Ya. Bahwa lafal Quran mengatakan untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi ketika mereka melakukan kesyirikan, mereka pengen dekat atau pengen jauh dari Allah? Gitu loh pertanyaannya. Pengen dekat atau pengen jauh? Pengen dekat. Teks Quran lah pengen dekat. Tapi yang mereka dapat itu apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Ya. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah cap sekalipun niatnya pengen dekat, itu kesyirikan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, sekali kalau kita turunkan dalam wakil kita, dalam realita kita. Ya, berapa banyak orang yang pengen dekat, kemudian kata orang jangan, mereka kan pengen mereka kan cinta kepada Allah, cinta pada Nabi. Ya.
musyrikin dulu juga cinta kepada Allah namun salah jalan, tapi selamat atau tidak selamat? Tidak selamat. Ini persoalan ya, yang besar ya, apalagi kalau disandingkan dengan ayat yang berikutnya. Apa ayat yang berikutnya? Surat Al-A'raf ayat 30. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin itu mengambil setan-setan itu sebagai wali, sebagai penolong. Ya, kejadikan ya orang-orang saleh itu sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yahsabun, dan dalam perbuatannya itu mereka lakukan di atas sangkaan annahum muhtadun, bahwa mereka lakukan itu di atas petunjuk. Jadi banyak orang melakukan kesyirikan mereka nggak sadar bahwa dirinya melakukan kesyirikan. Ini persoalan yang bahaya. Ya, rasa bahwa dirinya mendapatkan petunjuk, namun ternyata apa? Ternyata mereka di atas kesesatan yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin ini. Kemudian berkata penulis, fa'awwalu ma amarahu Allah bihi, yang pertama kali Allah perintahkan nabinya ya, sebagai lut dari intisari risalah Rasulullah SAW. Qum fa'anzir, bangkit berilah peringatan dari kesyirikan. Wal indharu anhu, yaitu memberi peringatan dari kesyirikan. Ya. Qabla al-indhar 'anil zina was-sariqah wa ghairiha, sebelum disuruh untuk memberi peringatan dari zina, dari mencuri dan selainnya. Kan ada mereka sudah melakukan keburukan-keburukan tadi katanya, dari zina, permusuhan, ya, pencurian, pembunuhan, judi, ya. Tapi yang paling buruknya dan itu yang paling agung yang mereka lakukan apa itu? Kesyirikan ini. Ini pangkalnya kesyirikan, sumber dari terjadinya keburukan semua itu kesyirikan. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan masyarakatnya ketika itu ada di tengah-tengah mereka keburukan-keburukan lain selain kesyirikan. Ini yang lain minggir dulu deh, pending. Pending, ya. Masih ada yang mencuri udah pending dulu, pending. Ya, melakukan zina pending. Yang paling pentingnya dulu nih yang mesti dipegang apa itu? Allah suruh Nabi kita untuk memberi peringatan dari kesyirikan sebelum memberi peringatan dari zina, dari mencuri dan dari yang selain. Ya, ini ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, awwalu ma amara Allah sallallahu alaihi wasallam birindari an syirik haitsu qala Allah Ta'ala wa rujza fahjur. Yang pertama kali Rasul diperintahkan untuk memberi peringatan dari kesyirikan adalah dari kesyirikan, yaitu di mana Allah berfirman kepada Nabi-Nya wa rujza fahjur, dan berhala maka tinggalkanlah. Wa dzalika qabla an yu'mar bil indari an zina. Itu terjadi sebelum Nabi disuruh untuk memberi peringatan dari zina, padahal udah ada zina. Ya, wasyurbil khamar, udah ada minum-minuman keras. Wakil riba, udah ada riba. Innama hiya nuhiya anha fima ba'd. Itu semua ya dilarang tapi entar. Ya, lakin awwalu ma umira bi, tapi yang pertama kali Nabi disuruh untuk memperingatkan umatnya itu apa? Adalah agar meninggalkan kesyirikan. Ya. Wa awwalu ma umiru bi at-tauhid qabla an yu'maru bis salat. Ya. Dan yang pertama kali Nabi disuruh untuk mengerjakannya itu adalah tauhid. Jadi yang pertama kali disuruh beri peringatan dari kesyirikan. Yang pertama kali disuruh untuk ya diperintahkan adalah kepada tauhid. Ya. Perintah Allah yang pertama adalah tauhid, peringatan Allah yang pertama itu kesyirikan. Disuruh untuk menauhidkan Allah dulu qabla an yu'maru bis shalah, sebelum mereka disuruh untuk salat. Salat aja baru datang perintahnya pada tahun berapa?
tahun 10 Nabian, 10 tahun para sahabat, ya, itu gembar-gembornya tauhid belum disuruh sholat. Ya, tapi jangan sampai nanti ya, selesai di sini udah kita nggak sholat dulu, tauhid itu tidak. Jangan begitu, salah paham. Ya, cuman kita harus prioritaskan tauhid. Kalau kita mau berhasil tauhid. Ya, tapi bukan jargon, bukan hanya slogan. Ya, minimal yang bisa kita kerjain dulu apa? Ngaji tauhid banyak. Ya. Karena kita akan dapatin keterpelanjatan yang banyak di tauhid. Iya. Bagaimana orang udah ngaji dia menyatakan yang paling tingginya takfirul musyrikin, bukan salah. Mengkafirkan musyrikin, kalau udah belajar tauhid bisa kafir musyrikin. Enggak, bukan itu yang paling tingginya. Paling tingginya mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, nama-nama yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi. Sehingga hidup dalam muraqabat Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tinggi. Itu mesti ditumbuhkan dengan taklim dan ngaji. Ya. Itu yang paling penting untuk kita ya penuhi. Adapun masalah fikih enggak usah ribut. Ente mau ikut Syafi'i, ikut Syafi'i. Ente mau ikut Hambali, ikut Hambali. Udah enggak usah ribut. Ya, fikih itu ada jumlahnya. Ya, tapi tauhid kebanyakan orang mengingkarinya. Kebanyakan orang mengingkari. Ya. Wa awwalu ma umira bihi tauhid, sedangkan yang pertama kali mereka diperintah adalah menauhidkan Allah qabla an yu'maru bis shalah, sebelum disuruh untuk salat. Wa zakat wa shiyam wal hajj, dan sebelum diperintah untuk zakat, puasa dan haji. Lianna tauhid wal asas, karena tauhid itulah pondasi. Wala faidata fis shalati wal haji was shiyam, karena enggak ada faedahnya salat, puasa. Begitu juga haji dan amalan-amalan soleh lainnya ma'adami wujudit tauhid, tanpa ada pangkal kebaikannya. Itu apa? Tauhid. Kembali ke matan. Bahwa luma amarallahu bi'al-indaran, yang pertama kali Allah perintahkan nabinya adalah memberi peringatan dari kesyirikan. Qabla al-indarani zina was-sariqa wa ghairiha, sebelum diperintah ya untuk memperingatkan dari zina, mencuri dan yang lain sebagainya. Ya. Ini poinnya. Ini poin yang pertama. Ya, bahwa ya, kesyirikan itu dari jenis ketaatan atau jenis kemaksiatan di mata mereka. Justru itu yang disuruh untuk pertama kali diberi peringatan. Cuma enggak beratnya itu dakwah juga. Disuruh peringatin orang minum minuman khamar masih enteng. Karena dia tahu bahwa itu keburukan. Tapi ketika ente disuruh peringatkan orang dari ketaatannya yang paling utama, udah ya masing-masing bawa kelewat gitu bisa. Iya kan? Mereka tahu ini ketaatan yang paling utama. Menurut ente adalah kedurhakaan yang paling besar. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Ya. Kalau bukan karena hidayah Allah nggak bakal terbuka itu hidayah. Lanjut, kemudian berkata syaitan, wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnam, dan tahulah kamu juga bahwa di antara musyrikin ada yang bergantung kepada para berhala. Maksudnya nyembah berhala sebagai perantara. Ya. Wa minhum man ta'allaqa 'ala al-malaikah, dan di antara mereka ada yang bergantung kepada malaikat wal auliya min bani Adam, dan kepada para wali dari kalangan ya anak keturunan Adam. Ya. Ini juga poin. Bahwa ibadah mereka kepada Latta Uzza batu nih. Ya, Latta itu patung, Uzza itu pohon, Manat itu batu. Ya, itu representasi dari ya orang soleh. Latta dari orang soleh. Ya. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada awal kali terjadinya kesyirikan di muka bumi, itu terjadi kesyirikan ya disebabkan karena apa? Pengagungan kepada orang. Jadi peribadatan kepada orang soleh itu lebih dulu daripada peribadatan kepada batu. Maksudnya apa sekarang ini? Banyak orang bilang kalau ibadah kepada batu mah jelas, tapi kan ini kan orang soleh. Nah salah. Justru peribadatan kepada orang soleh itu kesyirikan yang pertama kali. Gitu ya? Itu
Jadi jangan ketika kita bilang kalau dengan batu kita setujulah semua sepaham. Ini lihat dong sejarah terjadinya kesyirikan. Ya, nggak bergeser kepada peribadatan kepada batu, ya, melainkan sebelumnya didahului oleh pengagungan kepada orang-orang soleh. Kemudian dibuat gambarnya, dibuat batunya. Hingga akhirnya nyembah batu, hingga akhirnya nyembah pohon, hingga akhirnya nyembah bintang. Tapi pada awalnya seperti orang Nasrani, kenapa mereka nyembah Isa? Mereka hanya pertama kali menganggap bahwa Isa hanya perantara. Hanya perantara, nggak mungkin mereka nyembah manusia. Kemudian bergeser itu akidah sehingga mereka gulu terhadap Isa, mereka klaim Isa sebagai anak Tuhan. Pada awalnya nggak begitu. Ya. Nah, ini. Jadi ada dua kubu atau dua macam. Ada yang nyembah, ya, benda-benda mati, ada yang nyembah orang-orang soleh. Dan semuanya sebagaimana disebutkan dalam Qawaid Arba', faqatalahum Rasulullah SAW. Semua diperangi oleh Nabi, walau yufarrij bainahum. Nabi nggak bisa, nggak milah-milih. Kalau yang nyembah orang soleh, orang soleh. Kalau batu iya itu syirik. Nggak. Semua adalah peribadatan kepada selain Allah. Ya. Faqatalahum Nabi SAW walau yufarrij bainahum. Semua diperangi oleh Nabi dan Nabi nggak milah-milih di antara mereka. Semuanya adalah syirik. Tahu nggak sih? Ya, ini faedah. Wa yaqulun, dan mereka berkata saat menyembah batu, saat menyembah Uzza pohon, ya, saat menyembah ya Manat, ya batu, ma nuridu minhum. Kami bukan mereka tujuan kami gitu. Illa syafa'atahum. Kami cuma menganggap mereka perantara dalam ibadah kepada Allah. Artinya mereka mengakui eksistensi Allah sebagai pencipta milik pengatur, sebagai zat yang berhak diibadahi, tapi bukan satu-satunya. Ya. Namun di samping itu mereka juga memberikan ibadah kepada selain Allah sebatas perantara. Ya. Nah, apakah klaim bahwa selain Allah sebatas perantara ini mubarrir, berarti perbuatan itu boleh? Lah, justru itulah kesyirikan yang musyrik itu. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan ini kan cuma perantara, maka apa kita bilang? Ya, dalam kitab ya, tafsir Kalimat Tauhid, ya, kalau ada orang bilang begitu, bilang aja, ya, ini agamanya Abu Jahal dan yang semisal. Cuma bukan begitu juga prakteknya. Kalau misalnya kita bisa ngomong dengan lemah lembut, ya. Artinya Syekh mengatakan dengan bahasa yang lugas bahwa alasan orang sekarang yang mengatakan bahwa itu hanya perantara, alasan itu tidak bergeser dari alasannya musyrikin sama Nabi SAW. Ya. Yaquluna ma nuridu minhum. Mereka beralasan bukan mereka itu yang kami tuju, bukanlah tahu sama nanti. Selainnya yang kami tuju itu 760 berhala yang ada di Mekah. Illa syafa'atau. Tujuan kami adalah syafaatnya mereka doang. Maksudnya apa syafaat? Tawassut perantaraan mereka doang. Itu tujuan kami. Ya. Itu pun dilakukan dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah. Bagaimana lagi ya? Tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ragu, ya, bahwa mereka tidak ada di atas agama para nabi. Ingat, syurut la ilaha illallah, syarat sahnya la ilaha illallah, di antaranya apa? Al-yaqin, keyakinan. Kalau ente masih ragu terhadap makna la ilaha illallah, ya, seperti keraguan yang tadi disebutkan, maka belum terpenuhi, ya, syarat yakin dalam la ilaha illallah yang kita ucapkan. Ya. Kalau ma'adha, kendati begitu, ya, kendati orang-orang musyrikin ini ibadah kepada para wali, malaikat, orang soleh, hanya sebatas perantara, dan itu adalah kesyirikan. Kendati begitu, bada abilin dari Allah, Nabi tetap memulai memberi peringatan dari kesyirikan, walaupun perintangannya berat, gitu ya. Nabi tetap memberi peringatan yang pertama kali justru dari kesyirikan. Ya. Bada abilin dari anhu bi awwali ayatin arsalahu Allah biha. Yang terdapat dalam ayat yang pertama, ya, yang dengannya Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu surat Al-Mudaththir. Qum fa'anzir
warujza fahjur. Fa in ahkamta hadhil masalah, kalau kamu sudah bisa meliput persoalan ini barusan, fa ya busyra. Bisa meliput belum? Bisa enggak? Sungguh alangkah bahagianya Anda, karena Anda paham dinul anbiya, agama mana? Ya. Khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dham min as-salawatil khams. Terlebih lagi jika kalian mengetahui anna ma ba'daha, bahwa tidak ada lagi setelah ya perintah untuk menauhidkan Allah, memperingatkan dari kesyirikan, tidak ada yang lebih agung ya daripada salat yang lima waktu. Artinya salat lima waktu ini begitu agung dalam Islam. Tapi itu ditunda sampai tahun ke-10 perintah. Ini kita sengaja menanamkan ini agar tertanam dalam diri kita itu persoalan apa? Bahwa keagungan tauhid dialah yang paling tinggi. Bahwa pelanggaran dalam tauhid itu pelanggaran yang paling besar. Kalau ada orang yang meninggalkan salat, buruk. Tapi a'zam min, lebih buruk darinya orang yang enggak mengenal tauhid dan tidak mengamalkan. Walaupun dia salat. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, tapi enggak mengenal tauhid. Ya, alangkah celakanya. Baik, kita baca dulu matanya, mungkin nanti insya Allah penjelasannya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walam tufad illa fi lailatul Isra. Salat 5 waktu ini belum diwajibkan kecuali pada malam Al-Isra, sanata asyar, pada tahun ke-10 pada Isra Sya'b. Setelah ya kaum muslimin itu diboikot besar-besaran. Wa mauti Abi Thalib, ya. Satu-satunya yang melindungi Nabi SAW dari keluarganya, Abu Thalib meninggal. Ya, dalam kondisi yang sangat terjepit Nabi dan juga kaum muslimin. Wa pada hijratul Habasyah, bisa nanti 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Kenapa ada hijrah? Karena adanya deraan, dan itu semua terjadi ya karena apa? Karena salat atau karena tauhid? Karena tauhid, bukan karena salat. Belum ada salat. Jadi para ya sahabat di awal-awal Islam itu diperangi bukan karena sholat. Karena sholat belum diwajibkan, justru diperangi gara-gara tauhidnya. Gak kuat hijrah. Ya, sedih Nabi SAW, Abu Thalib meninggal. Ya, muslimin diboikot sedemikian rupa. Ya, Nabi hibur, Allah dihibur, Allah menghibur Nabi SAW. Diangkat beliau ke mana? Ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Jadi, ya, semua peristiwa itu terjadi sebelum adanya ya, itu semua terjadi ya karena tauhid, semata-mata disebabkan karena at-tauhid. Qala fa idza arafta anna tilka al-umur katsirah, apabila kamu telah mengetahui bahwa peristiwa yang banyak tadi, wal adawah balighah, dan permusuhan yang tinggi tadi, kullu dzalika inda hadhihi masalah, semua itu berporos gara-gara ini. Karena salat belum ada. Ya. Kullu dzalika inda hadhihi masalah, semua itu gara-gara persoalan ini. Qabla fardhus salat. Itu pun terjadi sebelum diwajibkannya salat. Dengan salat dalam Islam ya, perkara yang paling agung setelah tauhid. Ya, rajauta an ta'rifal masalah, maka sangat diharapkan sekali Anda betul-betul memahami persoalan ini. Ini tinggal kita gali lagi nanti. Ya, tadi ini kasih clue-nya di dalam Syekh, kata orang sekarang, untuk kita betul-betul memahami akan dinul anbiya, ya, salawatullah wassalamu alaihi, ya, agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW berupa tauhid, ya, demikian agungnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Nanti kita bahas ini bagian yang terakhir dari ya, pelajaran yang pertama sebelum masuk pada pelajaran yang kedua. Baik. Ada pertanyaan? Betul. Kalau sampai itu bahwa seorang itu cukup diperangi ketika dia tidak sholat sama puasa sama zakat, bayar zakat.
bagaimana orang yang dia meninggalkan sholat atau dia sholat gitu, tapi dia nggak puasa, tapi dia udah surga, itu apa harus kita lakukan? Dia sholat, dia nggak puasa Ramadan maksudnya, tapi dia masuk surga, apa karena kita masih bisa puasa? Ya, tentunya yang diperangi adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Ya, orang-orang di luar Islam itu saat terpenuhi syarat-syaratnya ya. Kaum muslimin kuat, kemudian didahulukan juga dengan dakwah. Ya. Termasuk juga dalam hal ini meninggalkan sholat, meninggalkan zakat. Walaupun dia mengakui akan wajibnya. Bagaimana kisahnya ya Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat di zaman. Ya. Adapun puasa ini tidak termasuk, ya, kecuali kalau dia mengingkari wajibnya. Ya. Karena kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam Islam itu kalau dia mengingkari wajibnya dan dia termasuk perkara yang maklum dan din bidarurah, secara hukum dia batal Islam. Itu misalnya mengingkari wajibnya puasa.